Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Have you been eaten before? Kalian udah breakfast dulu? Sudah, good job. Kalau sudah breakfast, jangan sampai tidak sarapan ya, karena bisa mengganggu konsentrasi kalian ketika kalian belajar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Finish. Coba sekarang kalian tengok kiri, kanan kalian, depan, belakang. Siapa teman kalian yang absen hari ini? Boleh beritahu Miss. Hadir semua? Oke, good job kalau hadir semua ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Yes, betul. Minggu lalu kita bahas tentang recount text. Apa tuh recount text? Coba Miss mau review sedikit nih pelajaran minggu lalu. Ada yang ingat recount text itu apa? Ayo. Recount text is a text that serves the retell event or experiences that occur in the past. So, recount text ini adalah sebuah teks yang mengutarakan kembali cerita yang telah lampau. Nah, lampau ini bukan zaman dahulu gitu ya, zaman peperangan, bukan seperti itu. Jadi semisal kalian have experiences of, kalian punya pengalaman liburan, kalian menceritakan kembali liburan kalian kepada teman-teman kalian. Nah, menceritakan kembali pengalaman kalian yang telah terjadi itu kan menggunakan kalimat lampau atau past tense. Itu yang disebut kalimat atau disebut recount text. And do you still remember the structure recount text? Ayo, ada 3 minggu lalu struktur recount text. Ada yang masih ingat? Iya, ada orientation, reorientation, and series of event. Seperti apa orientation? Orientation ini adalah pembuka teks atau pendahuluan yang berisi latar belakang betul dari suatu kejadian. Apalagi reorientation. Apa reorientation? Sebagai penutup. Iya, betul. Dan terakhir series of event. Apa yuk? Ini kita mengulas sedikit aja ya tentang pelajaran minggu lalu supaya kalian masih ingat dan apa yang kalian dapat tidak sia-sia. What is that series of event? Merupakan bagian isi teks yang berisi serangkaian kejadian berurutan. Oke kelas, kalau minggu lalu kita bahas tentang recount text, sekarang kita akan belajar tentang agreement and disagreement. What is the definition of agreement and disagreement? Agreement itu adalah bentuk kalimat persetujuan, sedangkan disagreement adalah lawannya. Expression of kalian kalau setuju dengan sebuah pernyataan, kalau disagreement adalah lawannya, yaitu tidak setuju. Bagaimana Miss bentuk pernyataan setuju itu? Seperti apa contohnya? Kita akan kupas tuntas ya hari ini. Now class, expression of agreement ini digunakan untuk menyampaikan sebuah pernyataan setuju. Jika kalian misalnya kalian liburan mau tidak ikut jalan-jalan ke Candi Borobudur. Nah, kalian setuju. Kalau kalian setuju dengan pernyataan Miss atau kalian setuju dengan pertanyaan Miss, maka kalian akan menjawab, yes Miss, I agree with you. Yes Miss, great idea. Seperti itu. Atau kalian juga bisa menyebutkan, that's right Miss, I agree with you. Seperti itu. Nah, lawan dari agreement apa tadi? Iya, disagreement. Dis udah jelas ya, penolakan. Disagreement berarti tidak setuju. Seperti apa nih bentuk kalimat tidak setuju itu? Nah, kalau kalian dapat sebuah pertanyaan, apakah kalian setuju? Sama seperti tadi pertanyaannya, apakah kalian setuju kalau diajak liburan ke Candi Borobudur? Tidak, Miss, tidak setuju. Seperti itu. Maka jawaban kalian adalah I disagree Miss with you, atau excuse me Miss, but I have a plan with my family. Seperti itu bisa.
Expression of disagreement ini digunakan untuk menyampaikan pertidaksetujuan terhadap suatu opini atau pendapat. Kita bisa menggunakannya secara formal atau tidak formal. Pengungkapan secara tidak formal itu biasanya kita gunakan kepada kerabat dekat kita atau teman sebaya. Seperti apa kalau yang tidak formal, Miss? Contohnya, jika teman kalian bertanya mau ikut gak atau setuju gak nih kalau lukisan ini bagus, nah jawaban kalian karena kepada teman kalian lebih santai, are you kidding me? Seperti itu bisa. Miss berikan contoh percakapan antara Dina dan Lisa ya. Semisal Dina bertanya kepada Lisa, what do you think we should give Via her birthday? Si Lisanya jawab, I think we should give her a jacket because she often ride a motorcycle. Dina bilang, I disagree, she already has so many jackets. How about the bag? She wears the same bag every day when she goes to school. And Lisa menjawab lagi, okay, I agree. Let's buy her bag after school. Nah, dari percakapan yang tadi Mei sampaikan, itu ada model, ada pernyataan dari Dina kalau dia tidak setuju. Mana ketika dia bilang I disagree. Dina kan bertanya nih kepada Lisa, bagaimana kalau kita berikan hadiah untuk Via ketika dia ulang tahun. Tetapi Dina menolak. Tetapi Lisa menolak. Kenapa Lisa menolak? Karena Lisa kurang setuju. Because Via itu jarang mengendarai motor. Untuk apa membelikan dia jaket? Lisa punya ide lebih baik lagi. Bagaimana kalau kita membelikan Via hadiah itu berupa tas, karena memperhatikan Via menggunakan tas yang sama ketika dia berangkat ke sekolah setiap harinya. And then Lisa setuju. Lisa say, okay, then I agree, let's buy her a bag today after school. Nah, artinya Lisa setuju dengan pernyataan Dina kalau dia akan membelikan tas untuk Via. Now Miss kasih lagi contoh ya. Ada satu percakapan antara Vina dengan Dea. Vina say, do you think browsing on the internet is difficult? Apakah browsing internet itu sulit? Dea say, I don't think so. We just need more practice. Apa itu kira-kira? Itu model agreement atau disagreement, kelas? Iya, betul. Dari mana taunya itu tidak setuju atau disagreement? Iya, dia menyatakan I don't think so. Saya rasa tidak juga. Kenapa tidak juga? Karena kita hanya perlu praktis atau kita perlu praktek setiap harinya, jadi tidak merasa sulit. I don't think so juga termasuk bentuk kalimat menyatakan tidak setuju atau disagreement. Ini ada satu lagi contoh percakapan antara Chen dan Chan ya. Kalian simak baik-baik. Nanti Miss akan lempar pertanyaan tentang apa ini topiknya. Chen say, I'm thinking about going camping next holiday. What do you think? Chan answer, it's a great idea. Ayo, who can answer it? Agreement or disagreement? Pintar, agreement. Dari mana taunya agreement? Ya, Chan jawab, it's a great idea, yang artinya itu adalah ide bagus. Kalau Chan berkata itu ide bagus, berarti dia setuju dengan pendapat, yang artinya itu adalah sebuah agreement. Terakhir ya kelas, ini terakhir. Ada percakapan tentang Tom and Jerry. Tom say, looks that interesting picture. Jerry say, I'm sorry, but you can find the most interesting picture ever in other place.
Dari yang dikatakan Jerry ini, apa ini namanya? Agreement or disagreement? Yes, disagreement. Penolakan, bentuk penolakan dari pernyataan Tom. Kenapa menolak? Disagreement karena Jerry menyatakan, I'm sorry but you can find the most interesting picture ever in other place. Jadi Jerry mengatakan kalau sorry banget nih, kamu tuh masih bisa menemukan gambar yang lebih bagus lagi di tempat lain. Jadi apa yang dibilang that Tom said kepada si Jerry kalau ini adalah gambar yang terbagus, belum tentu, tidak menurut Jerry ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan kelas? Tidak ada. Kalau gitu kalian punya tugas untuk di rumah, yang mana kalian membuat practice video tentang conversation atau percakapan tentang agreement and disagreement. Kalian boleh buat percakapan bersama saudara kalian atau teman kalian, buat percakapan. Nanti setelah kalian sudah buat video dan percakapannya, kalian praktek in the class, kalian praktek di depan kelas. Okay? So far so good class. Now Miss minta satu murid untuk menyimpulkan materi hari ini. Apa saja yang kita bahas hari ini? Okay, good Dea. Thank you for your conclusion. Okay, class, I think it's enough for today. Don't forget to stay safe and healthy. And next week kita akan bahas tentang studying capability. And don't forget to check your handout page 89 untuk lebih aktif berinteraksi di pertemuan berikutnya. Oke, akhir kata Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, class.